betul bersama rekan-rekan saya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ari Maulana. Saya di sini sebagai group leader. Dan saya Rian Ardianto dari kelas 1A. Saya sebagai manual book. Dan saya Muhammad Saudin. Di sini poin saya sebagai mekanik. Baik, seperti itu penjelasan saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan dialbikator. Pertama ada magnet holder, biasanya untuk magnet kawan-kawan. Dua ada tolpos. Tiga ada koin. Tiga ada dial frame. Terus ada skal mark. Baik, itu saja yang saya dapat jelaskan. Baik, dan terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan. Saat ini akan menggunakan dial indikator. Sama nah, udah dikalibrasi. Baik, hasilnya adalah 0,18 mm dan hasilnya 12 mm. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan nama komponen-komponen dial gigs. Yang pertama di sini ada ini replacement screwing crate. Lalu di sini ada ini replacement washer. Lalu di sini ada grip atau batang. Lalu di sebelah sini itu namanya measuring point. Dan ini ada dial gauge-nya. Lalu sebelah sini ada namanya replacement root. Sekian dari saya, terima kasih.
Terus kan kalibrasinya di nol, nggak bisa ini. Angkatan. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada XK short ballpoint dengan berbagai ukuran, dengan berbentuk heksagonal, dengan ujung bola yang memudahkan penyusuan pada skrup di sudut yang lebih sulit dijangkau. Ini namanya universal join. Ini sambungan universal yang memungkinkan untuk akses ke sudut yang sulit dijangkau. Di sini ada soket K yang berfungsi untuk membuka bolt atau mengencangkan bolt. Ini ada namanya ratchet handle. Ratchet handle ini berfungsi untuk mengencangkan dan mengendorkan bolt atau nut dengan dua metode. Di sini kalau ini mengencangkan ada dua metode dengan menggunakan ini. Dan di sini ada yang namanya extension bar. Dan juga ini berfungsi untuk kalau misalnya kita mau mengencangkan atau mengendorkan sebuah ini, jika kita memakai ini, saya akan praktek memasang ini. Sini ada berbagai chisel yang ada flat crown, nose diamond, point cross. Chisel sendiri adalah alat pahat dengan berbagai bentuk ujungnya untuk memahat logam, kayu atau material lainnya. Ada yang namanya double open end wrench yang berfungsi untuk mengencangkan dan melonggarkan bolt atau nut. Baik, di sini saya akan mencontohkan cara penggunaannya. Di sini ada offset double ring and wrench yang berfungsi untuk mengencangkan ataupun mengendorkan bolt atau nut. Baik, di sini saya akan memberitahu cara menggunakannya. Cara menggunakannya seperti ini. Ini ada TPR screwdriver. Ini berfungsi untuk mengencangkan ataupun melepaskan skru. Baik, saya akan mencontohkan. Sini ada sliding T handle
yang berfungsi untuk mengencangkan atau mengendorkan bolt atau nut dengan mudah dan fleksibel. Ini saya akan menggunakannya. Dead blow hammer ini berfungsi untuk memukul material agar tidak terpental. Baik, ini cara penggunaannya. Adjustable wrench digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur atau baut dengan ukuran yang dapat diubah-ubah, disesuaikan. Kunci pas ini sangat fleksibel untuk berbagai ukuran baut. Mas Juan, itu cara penggunaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan mur atau baut yang mau di-support. Buka atau melonggarkan baut. Baik, sekarang ini adalah namanya long clear atau tang lancip. Biasa digunakan untuk memegang benda yang kecil atau sulit dijangkau di arah sempit, sangat berguna untuk pekerjaan elektronik atau perakitan halus. Baik, sekarang adalah cutting pliers atau tang memotong. Biasa digunakan untuk memotong kawat, kabel, atau material tipis lainnya. Memiliki atau pisau yang cukup tajam untuk memotong yang presisi. Baik, selanjutnya adalah kombinasi pliers atau tang kombinasi. Memiliki beberapa fungsi seperti memotong, memegang, atau membentukkan benda kerja sangat berguna untuk berbagai tugas di bengkel atau pekerjaan rumah. Baik, sekarang saya akan menjelaskan benda ini namanya ballpen hammer, digunakan untuk memukul atau membentuk program kepala malu. Ini memiliki dua sisi, satu sisi datar dan satu sisi itu bola, membentuk atau menghaluskan logam. Baik, sekarang saya akan menjelaskan namanya double face hammer. Ya. Cut nih, apa? Beli nih. 1, 2. Baik, saya akan menjelaskan benda ini namanya double face hammer, digunakan untuk memukul benda kerja tanpa merusak permukaan benda tersebut. Biasanya digunakan dalam pekerjaan perakitan atau konstruksi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan dead blow hammer. Benda ini digunakan untuk memberikan pukulan yang kuat tanpa memantul, ideal untuk pekerjaan presisi pada material yang lebih lunak atau sensitif. Baik, sekarang saya akan menjelaskan namanya long clear, digunakan untuk memegang benda dengan kuat dan dapat diatur ukurannya untuk berbagai ukuran benda. Biasanya digunakan untuk pekerjaan yang memerlukan penyesuaian ketegangan atau kekuatan keterangan. Baik, saya akan menjelaskan namanya piston wind wrench, digunakan untuk memasang atau melepas cincin piston pada mesin kendaraan atau mesin industri. Biasanya digunakan dalam perbaikan atau perawatan mesin. Untuk selanjutnya yaitu namanya itu flat file. Fungsinya yaitu untuk mengikir atau menghaluskan suatu barang sisa las-lasan. Contohnya seperti ini. Bisa kita haluskan. Di sini ada chain block sendiri, fungsinya untuk mengangkat mesin saat maintenance. Baik, di sini ada webbing sling stone. Ini berfungsi untuk mengangkat
kontrol valve, engine, dan yang lainnya. Ini adalah fleksibel magnet. Fungsinya untuk mengambil barang-barang yang berada di tempat yang dalam dan sulit untuk dijangkau. Kita bisa menggunakan alat ini karena mengandung magnet di depannya. Caranya tinggal kita arahkan ke barang yang ingin kita ambil, lalu kita angkat. Seperti itu. Sekian dari saya. Infrared thermometer. Fungsinya yaitu untuk supaya kita bisa mengetahui sebuah suhu dari komponen mesin. Contoh mas, coba dicontohin. Contohnya itu seperti mesin yang baru hidup atau mati, bisa kita atur dengan ini. Coba cara prakteknya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen untuk mengelas. Jadi yang pertama di sini ada yang namanya mesin las atau transformator. Jadi fungsinya itu ya untuk mengatur suhu ampere. Yang kedua ada kabel tenaga. Ini fungsinya untuk menyambungkan ke sumber listrik. Selanjutnya yaitu ini adalah namanya elektroda. Selanjutnya lagi ini yaitu namanya itu pemegang elektroda. Fungsinya untuk menjepit elektroda itu sendiri. Seperti ini. Ini kabel elektroda. Fungsinya untuk menghubungkan alat lasnya itu ke mesin las. Selanjutnya ada klem massa. Selanjutnya lagi ada yang namanya itu kabel massa. Fungsinya untuk menghubungkan ke mesin las. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan APD apa saja yang harus disiapkan sebelum melakukan pengelasan. Pertama di sini ada elemen. Elemen ini berfungsi untuk melindungi wajah, mata dari panas dan cahaya yang terang. Kemudian di sini ada masker las. Masker las ini berfungsi melindungi pernapasan selama proses pengelasan terjadi. Kemudian di sini ada apron. Apron ini berfungsi untuk melindungi dada sampai kaki dari percikan logam yang cair. Kemudian di sini ada termas atau sarung tangan. Sarung ini berfungsi untuk melindungi tangan dari pilihan logam yang cair. Dan yang terakhir ada masker. Ada sepatu safety. Kemudian ini ada sepatu safety. Sepatu safety ini berfungsi untuk melindungi kaki dari panas dan percikan logam saat terjadi proses pengelasan. Sekian penjelasan APD yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan APD-nya. Yang pertama, kita memakai ini dulu. Lalu yang ini dikaitkan. Setelah itu memakai ini. Setelah ini dipakai, jangan lupa